Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Fatihah ya. Kita mulai dari dari ayat yang pertama ya. Dan materinya saya ambil dari buku Sukses dan Bahagia bersama surat Al-Fatihah. Di bab ke-7 di sini saya berikan tafsir ringkas surat Al-Fatihah beserta beberapa pelajarannya. Dan nanti di bab ke-9 ya akan diberikan pelajaran dari ayat ini ya, lebih banyak lagi ya. Di sini cuma saya berikan beberapa sebagai muqaddimah. Nanti di bab 9-nya akan diberikan sekitar 31 pelajaran dari ayat pertama surat Al-Fatihah. Ya, di sini kita bahas ya, ayat pertama adalah lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang biasa diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan perkataannya. Ya, bismillah itu artinya dengan nama Allah, atau biasa diartikan dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tafsirnya ya, maksudnya dari lafaz basmalah ini ya, maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku mulai membaca Al-Qur'an ini. Ya, dan aku memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berharap keberkahan dengan menyebut namanya. Ya, tafsir ringkasnya seperti itu. Dan lafaz basmalah ini mengandung 3 nama Allah yang sangat indah. Yaitu yang pertama itu Allah. Ya, siapa Allah? Ya, Allah adalah pemilik sifat ketuhanan seperti yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Dan Allah ini adalah pemilik hak peribadatan ya. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya, kalau ada sesuatu memiliki sifat ketuhanan seperti yang tadi saya sebutkan ya, menciptakan, menghidupkan dan seterusnya, maka hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Gitu. Jadi Allah ini pemilik sifat ketuhanan dan juga hak peribadatan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Ya, nggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Dan nama ini yaitu Allah itu merupakan nama khusus yang hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun tidak diperkenankan menyandang nama ini ya selain Dia Subhanahu wa taala. Itu maksud dari lafaz Allah. Kemudian ada Ar-Rahman di sini. Ya, Ar-Rahman artinya pemilik kasih sayang yang luas. Ya, Dialah zat yang Maha Pengasih. Ya, jadi Ar-Rahman ini maknanya adalah wasi'ur rahmah, pemilik kasih sayang yang luas. Ya. Namun ada juga yang menafsirkan makna Ar-Rahman adalah pemilik kasih sayang yang bersifat umum, diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya, apakah dia orang mukmin atau orang kafir, apakah dia manusia, hewan, tumbuhan gitu. Jadi Ar-Rahman ini maknanya adalah pemilik kasih sayang yang luas dan bersifat umum, diberikan kepada seluruh makhluknya ya tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah pemilik kasih sayang yang terus-menerus, diberikan kepada makhluknya. Daimur rahmah ya, pemilik kasih sayang yang terus-menerus. Ya, Dia merahmati siapapun ya yang dikehendakinya dari makhluknya. Namun ya ada juga yang menafsirkan makna Ar-Rahim adalah pemilik kasih sayang yang bersifat khusus, hanya diberikan kepada para hambanya yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman itu pemilik kasih sayang yang bersifat umum ya, sedangkan Ar-Rahim pemilik kasih sayang yang bersifat khusus. Ini diantara tafsiran para ulama gitu ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari lafaz basmalah ini ya, diantaranya yang pertama, secara tidak langsung lewat lafaz basmalah ini Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan dirinya ya kepada kita semua nih makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan nama zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu disebutkan namanya yang lain. Jadi Allah ini kan memiliki banyak nama. Namun nama utamanya adalah Allah. Ya, kalau kita ditanya siapa pencipta kita, jawabnya adalah Allah. Namun Allah juga memiliki nama lain seperti di sini ya, disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya yang biasa kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Gitu ya. Jadi nama utama dari pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pelajaran yang kedua, disebutkannya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah lafaz Allah ya, memberi isyarat kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Ya, sehingga hal ini akan menghadirkan rasa tenang di dalam diri kita.
ya sekaligus rasa optimis ya bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita sembah. Ya misalnya nih kalau kita sesama manusia aja ya, misalnya kita punya pimpinan nih. Kita tahu pimpinan kita itu sifatnya luar biasa ya, penyayang sama bawahannya gitu. Memiliki banyak sifat kebaikan, tentu kita akan nyaman kerja sama dia gitu kan. Nah, ini Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya tentunya ya kita akan merasa senang ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kita gitu ya, Tuhan kita yang kita sembah. Kemudian ya pelajaran selanjutnya lafaz basmalah ini mengajarkan kita untuk bertawasul menggunakan nama-namanya. Ya, tawasul itu artinya adalah menjadikan sesuatu sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya adalah agar permohonan kita lebih cepat untuk dikabulkan. Ya, di sini kita diajarkan untuk bertawasul. Jadi sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, kita sebut nama Allah dulu kan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai pekerjaan ini, aku memulai baca Quran gitu kan. Tergantung pekerjaannya kan ya. Kalau kita sebelum baca Quran baca bismillahirrahmanirrahim, berarti maksudnya ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca Al-Qur'an. Atau ketika kita hendak bekerja, ya aku bekerja. Nah, ini sama aja kita sedang bertawasul ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut nama-namanya. Ya, supaya apa? Supaya pekerjaan kita diberkahi, supaya apa yang kita inginkan itu tercapai, gitu ya. Dan nanti akan dibahas nih pada bab tersendiri tentang tawasul. Nah, ini sedikit pelajaran ya yang bisa kita ambil dan nanti akan kita ambil pelajaran lainnya ya. Ada lebih dari 30 pelajaran yang akan saya berikan nanti di bab 9. Mungkin sementara ini dulu ya sebagai muqaddimah, pengantar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.